Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat persamaan garis regresi berganda untuk 4 variabel bebas, ya. Di sini sudah ada data yang diberikan, ya. Data ini adalah data fiktif, ya. Digunakan hanya untuk keperluan pembelajaran saja. Di sini ada siswa. Siswanya terdiri dari 12 orang, ya. Kemudian datanya yang pertama nilai akhir kimia. Nah, ini kita anggap sebagai variabel dependent atau tergantung, ya. Kemudian ada 4 variabel bebas, yaitu nilai UTS X1, nilai UAS X2, frekuensi membolos X3, nilai kuis X4. Kemudian di sini juga sudah saya sajikan langkah-langkah secara garis besar untuk memudahkan proses pembelajaran, ya. Langkahnya, yang pertama, teman-teman harus membuat tabel penolong. Nah, ini lumayan cukup banyak, ya, menambahkan kolomnya. Perlu ketelitian, ya, di sini. Langkah berikutnya, teman-teman harus menentukan matrik A, matrik H, kemudian A1, A2, A3, A4, A5. Kemudian mencari nilai determinan dari A sampai A5. Selanjutnya mencari nilai B1 sampai B5. Oke, kita langsung saja di sini. Untuk langkah yang pertama, kita harus membuat tabel penolong, ya. Dari data sudah ada Y sampai X4, ya. Y sampai X4 berarti kita melanjutkan saja di sini X1Y. Pengerjaannya sederhana, tinggal nilai X1 dikalikan dengan nilai Y. Oke, seperti ini. Kemudian kita perlu juga X2Y, ya. X2Y. Pengerjaannya sederhana, yaitu nilai X2 dikalikan dengan nilai Y. Enter. Kemudian kita perlu X3Y. Pengerjaannya sama dengan X3 dikali dengan Y. Selanjutnya kita perlu X4Y. Pengerjaannya sama dengan nilai X4 dikali dengan nilai Y. Nah, seperti ini. Berikutnya kita perlu X1, X2. X1, X2. Pengerjaannya sama dengan nilai X1 dikalikan dengan nilai X2. Oke, selanjutnya kita perlu X1, X3. Pengerjaannya sama dengan nilai X1 dikali dengan nilai X3. Berikutnya X1, X4. Ya, X1, X4. Pengerjaannya sama dengan nilai X1 dikali dengan nilai X4. Berikutnya kita perlu X2, X3. X2, X3. Pengerjaannya juga sederhana, sama dengan nilai X2 dikali dengan nilai X3. Oke, seperti ini, ya. Selanjutnya X2, X4, ya. X2, X4. Pengerjaannya sama dengan nilai X2 dikali dengan nilai X4. Oke. Berikutnya X3, X4, ya. X3, X4. Pengerjaannya sama dengan nilai X3 dikalikan dengan nilai X4. Selanjutnya X1 kuadrat. Kita perlu X1 kuadrat, ya. Ini juga proses pengerjaannya mudah sekali, ya. Berarti sama dengan X1 dikali dengan X1. Berikutnya kita perlu X2 kuadrat, ya. Kita perlu X2 kuadrat. Ini juga mudah pengerjaannya, ya. Tinggal X2 dikali dengan X2.
Oke, berikutnya kita perlu X3 kuadrat ya. X3 kuadrat ya. Pengerjaannya sama dengan X3 dikali X3. Kemudian yang terakhir kita perlu X4 kuadrat ya. Ini X4 kuadrat. Pengerjaannya sama dengan X4 dikali X4. Oke, berikutnya setelah sudah kita buat ya untuk satu data, selanjutnya tinggal kita drag sampai data paling akhir ya. Berarti di sini blok nilai yang sudah kita hitung ya seperti ini, kemudian di drag sampai data paling akhir. Nah, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman perhatikan di dalam tabel penolong ya. Ini ada sigma Y, sigma X1 dan seterusnya. Artinya kita perlu menjumlahkan. Kita mulai dari Y ya. Berarti di sini sama dengan sum. Kita blok dari data yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian di enter. Selanjutnya teman-teman tinggal drag saja sampai kolom paling akhir yaitu X4. Nah, seperti ini. Untuk memudahkan ya, teman-teman boleh menambahkan nama lagi di sini. Ini adalah Y, kemudian X1, X2, X3, X4. Ini dilakukan untuk memudahkan membuat matriks A. Nah, ini tinggal dikopikan. Nah, oke. Selesai untuk membuat tabel penolong ya. Selanjutnya kita akan buat matriks A dan matriks H. Oke, rumusnya mana? Nah, ini rumusnya. Oke, ya. Kita persiapkan dulu biar lebih mudah ya. Oke. Kita juga perlu menentukan N. N di sini adalah banyaknya data. Ya, banyaknya datanya adalah 12. Berikutnya kita buat matriks A. Kolom pertama N berarti sama dengan 12. Ini kita klik kemudian di enter. Berikutnya sigma X1 berarti sama dengan sigma X1. Oke, yang ini ya, sigma X1. Selanjutnya sigma X2. Oke, ini sigma X2. Berikutnya sigma X3 yang ini ya. Oke. Kemudian sigma X4. Oke, yang ini. Oke, selesai untuk kolom pertama. Kolom kedua kita mulai dari sigma X1 berarti sama dengan sigma X1. Oke, yang ini. Berikutnya sigma X1 kuadrat. Oke, yang ini. Klik enter. Berikutnya sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2. Oke, yang ini. Selanjutnya sama dengan sigma X1 X3. Yang ini, klik enter. Kemudian sigma X1 X4. Oke, yang ini. Klik enter. Berikutnya kolom ketiga, kita mulai dari sigma X2 ya, sama dengan sigma X2. Oke, yang ini klik enter. Berikutnya sigma X1 X2. Oke, yang ini ya. Berikutnya sigma X2 kuadrat berarti yang ini. Oke, yang atasnya sorry. Nah, ini klik enter. Berikutnya sigma X2 X3. Oke, yang ini klik enter. Yang terakhir untuk kolom yang ketiga sigma X2 X4. Oke, yang ini klik enter. Selesai kolom yang ketiga. Berikutnya kolom yang keempat. Kita mulai dari sigma X3 sama dengan yang ini, klik enter. Berikutnya sigma X1 X3 sama dengan X1 X3. Oke, yang ini ya. Berikutnya sama dengan sigma X2 X3. Oke, yang ini sama dengan berikutnya sigma X3 kuadrat. Oke, ini. Yang terakhir untuk kolom keempat sigma X3 X4.
Oke, yang ini. Yang terakhir, kolom kelima, kita mulai dari sigma X4. Oke, yang ini ya. Berikutnya sigma X1 X3, X1 X4. Oke, yang ini ya. Berikutnya sigma X2 X4. Oke, yang ini ya. Selanjutnya sigma X3 X4. X3 X4. Oke, yang ini ya. Dan yang terakhir sigma X4 kuadrat, berarti sama dengan yang ini. Oke, selesai membentuk matriks A. Berikutnya kita juga perlu membentuk matriks H. Hanya ada satu kolom, yaitu isinya, elemennya adalah yang pertama sigma Y, yang ini. Kemudian sigma X1Y, sigma X1Y ini ya. Kemudian sigma X2Y yang ini ya. Berikutnya sigma X3Y yang ini. Kemudian yang terakhir sigma X4Y yang ini. Oke, selesai ya. Kita sudah berhasil membentuk matriks A dan H. Berikutnya kita akan bentuk matriks A1, A2 sampai A5. Oke, ini cukup sederhana ya. Matriks A1 tinggal mengganti matriks A kolom pertama dengan matriks H. Oke, nanti kolom pertama ini kita ganti dengan matriks H. Kita klik ya, seperti ini, kemudian di enter, tinggal di drag saja. Oke. Nah, seperti ini, kolom kedua sampai kelima tetap. Oke, diklik, enter, kemudian di drag saja sampai kolom kelima, kemudian di drag ke bawah. Oke, ini adalah matriks A1. Berikutnya matriks A2, berarti kolom kedua yang kita ganti dengan matriks H. Oke, kita klik. Nah, seperti ini, kolom pertama tetap ya. Begitu juga kolom ketiga sampai ke 5. Nah, ini adalah matriks A2. Berikutnya matriks A3, berarti kolom ketiga kita ganti dengan matriks H. Nah, seperti ini. Kemudian kolom ke-1 dan kedua tetap ya. Begitu juga kolom ke-4 dan ke-5. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membentuk matriks A4. Berarti kolom keempat kita ganti dengan matriks H. Artinya kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga tetap. Begitu juga kolom ke-5. Nah, ini adalah matriks A4. Yang terakhir, matriks A5, berarti kolom ke-5 kita ganti dengan matriks H. Kolom ke-1 sampai ke-4 tetap. Nah, kita sudah berhasil membentuk A1, A2, A3, A4, dan A5. Berikutnya kita tinggal menentukan nilai determinannya. Ya, di sini kita mulai dari determinan A sama dengan MDET ya. Kita blok matriks A seperti ini. Kalau sudah tinggal di enter. Berikutnya determinan matriks A1 MDET ya. Kita blok matriks A1. Enter. Kemudian kita juga perlu mencari nilai determinan untuk matriks A2. Kita blok juga seperti ini. Determinan A3. Kemudian determinan A4.
Selanjutnya, sorry di sini ada kesalahan. A4 itu matrik A. Oke, ini ada yang salah ya. Kita ngebloknya salah. Ini sama dengan, kita hapus dulu yang ini ya. Bukan dari A1 ya. Ini dihapus. Kita mulai dari ini ya, sorry, terjadi kesalahan. Nah, kita blok ya. Nah, seperti ini ya. Oke ya, tadi terjadi kesalahan karena saya mengkopikannya dari matrik A1. Padahal harusnya dari matrik A ya. Oke, selanjutnya determinan dari matrik A5. Berarti MDET. Kita blok matrik kelima. Sorry. Oke, terjadi kesalahan. Ini sama dengan MDET. Oke, selesai. Kita menentukan determinan A sampai A5. Selanjutnya mencari B1. B1 di sini adalah determinan A1 dibagi dengan determinan A. Sudah di enter. Kemudian yang kedua, B2 berarti determinan A2 dibagi dengan determinan A. Berikutnya sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Kemudian determinan A4 dibagi dengan determinan A untuk B4. Kemudian yang terakhir B5 sama dengan determinan A5 dibagi dengan determinan A. Kemudian di enter. Oke, ini adalah nilai B1 sampai B5. Kalau teman-teman memerlukan desimal lebih dari 2 ya tinggal ditambahkan aja ya. Ini desimalnya 1, ini 2, ini 3, 4 dan seterusnya. Untuk kali ini saya hanya memerlukan 2 desimal saja, berarti cukup seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membentuk persamaannya ya. Persamaan regresinya adalah seperti ini ya. Ini rumusnya. Tinggal kita substitusikan nilai B1 sampai B5-nya. Berarti Y sama dengan B1-nya adalah 30,77 ditambah B2X1 berarti 0,18 X1 ditambah B3X2 berarti 0,44 X2 ditambah B4X3 berarti 0,83 X3 ditambah kemudian B5X4 berarti 0,08 X4. Oke, ini adalah persamaan regresinya yang terdiri dari 4 variabel bebas ya. Nah, nanti di sini penjumlahan atau pengurangannya tergantung dari nilai B1 sampai B5. Kalau positif ya jelas penjumlahan, kalau negatif berarti pengurangan. Oke, mudah-mudahan mudah untuk dipahami dan bermanfaat ya. Saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.